Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelia Tiolina Bernadetta Sinaga dengan NIM 4202151001. Saya dari kelas pendidikan IPA A 2020 Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan program pembelajaran IPA yang diampu oleh Bapak Halim Simatupang MPD. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai objek IPA dan pengamatannya, coba kita amati teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira ciri-cirinya gimana? Setelah kamu selesai mengamati temanmu atau salah satu orang yang ada di sekitar kamu, maka kamu sudah akan mendapat deskripsi. Misalnya tinggi badannya, rambut hitam, warna kulit coklat, hidungnya mancung, mata sipit, dan yang lainnya. Dengan hasil pengamatan yang sudah kamu lakukan, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya atau berapakah massa tubuhnya? Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan penyelidikan ilmiah IPA dari apa yang telah kita lakukan tadi. Dalam penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain yang pertama ada pengamatan. Pada pengamatan ini kita akan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan juga dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi. Pada bagian ini, kita akan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, di mana penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Dan yang ketiga, mengomunikasikan. Pada bagian ini, kita akan mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan, di mana hal yang kita komunikasikan termasuk data yang disajikan bisa dalam berupa bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari gambar ilustrasi berikut, kita dapat melihat kegunaan belajar IPA, di mana dengan belajar IPA, kamu akan mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar. Kemudian, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Kemudian, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Kemudian, dengan belajar IPA, kamu juga akan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya.
pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan kita, maka pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada fisika, di mana mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua ada kimia, di mana kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga ada biologi, di mana biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan yang keempat ada ilmu bumi dan antariksa, di mana akan mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan bumi saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada subbab pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup, dikarenakan kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika ingin dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, ketika kamu meminta penjahit untuk membuat baju, kira-kira bagaimana penjahit tersebut dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau ketika kamu ingin membeli buah mangga, kira-kira bagaimana cara menentukan banyaknya buah mangga tersebut secara akurat? Yang pertama, pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, ketika kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu, kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan yang lainnya. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh tersebut merupakan suatu benda yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja tersebut dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu tersebut bisa digunakan sebagai satu pengukuran. Misalnya, hasil pengukuran meja tersebut yaitu panjang mejanya sama dengan 6 jengkal jari kamu. Nah, sekarang coba kamu bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda, misalnya jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena panjang jengkal yang dimiliki oleh penjahit dengan panjang jengkal yang kamu inginkan belum tentu sama. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama-sama untuk semua orang. Nah, satuan yang disepakati ini disebut satuan baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan-satuan tersebut merupakan contoh satuan baku dalam sistem internasional. Dalam satuan sistem internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari kilometer dapat digunakan awalan-awalan. Misalnya, ketika kamu menyebutkan jarak antara rumahmu ke sekolah 4.000 meter, maka dapat dipermudah menjadi 4 kilometer. Yang kedua ada besaran pokok.
Pada materi sebelumnya, kamu telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang disepakati bersama. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Besaran pokok itu sendiri terbagi atas 3, yaitu yang pertama panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Panjang juga menggunakan satuan dasar, yaitu meter. Untuk contoh dari alat ukur panjang dapat dilihat dari gambar berikut ini. Yang kedua, massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuh kamu 53 kg, massa seekor kelinci 3 kg, dan massa sekantong gula 1 kg. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun, sesungguhnya massa tidak sama dengan berat. Karena massa adalah suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Dalam satuan internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan newton. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan, sedangkan berat dapat diukur dengan neraca pegas. Yang ketiga, waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Waktu juga dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Satuan waktu dalam satuan internasional adalah detik atau sekon. Sekian pembahasan mengenai objek IPA dan pengamatannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.